Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bagi seluruh peserta event Rekat Chapter 1 dan salam kenal, saya Ajeng Kolindia yang pada sore hari ini berkesempatan menjadi moderator. Dan di depan saya sudah hadir instruktur dari Suhu Academy yang sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan jam terbangnya nih, yaitu Bapak Dedi Haryadi. Halo Pak Dedi. Halo. Apa kabar Pak? Sehat. Sekarang itu kayaknya sehat sesuatu yang menarik ya. Selalu sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, siap. Pak boleh perkenalan diri dulu gitu dan say hi ke teman-teman. Oke, baik. Halo teman-teman. Saya Dedi. Biasa dipanggilnya Dedi. Cuma kadang aneh-aneh aja sih yang manggil saya. Ada yang pakai nama nickname juga ada gitu di kampus gitu kan. Cuma biasa sih manggilnya adalah Dedi. Oke. Menjadi cyber security udah berapa lama nih Pak kira-kira? Bicara tentang cyber security sebenarnya dari awal sih. Dalam artian belajar tentang cyber security kayaknya saya dari kecil mungkin. Sebenarnya masalah penasaran ya. Sebenarnya kan berawal kalau saya menyebutnya adalah kepo gitu kan. Kalau saat ini bilangnya kepo, penasaran. Ya misalkan dulu saya pernah melakukan apa ya istilahnya, dibilang intercept mungkin iya, menyadap gitu. Jadi dengan sebuah waktu itu saya beli peralatan semacam kayak walkie talkie, tapi ternyata walkie talkie-nya itu bisa masuk ke gelombang komunikasi seseorang. Waktu itu ada kebetulan komunikasinya menggunakan gelombang radio FM. Jadi di bawahnya 900-an itu saya bisa dengar obrolan mereka gitu. Ya kayak gitu sih awalnya kalau misalkan yang aneh-aneh sebenarnya. Cuma kalau secara pendidikan ya dimulainya tahun 2013. Oke, udah cukup lama ya Pak. Kan Enggak Pak lama juga sih. Masih baru, saya masih cupu sebenarnya. Pak Dedi ini kan dari Widya Security nih teman-teman. Nah, udah berapa lama tuh Pak di Widya Security sendiri? Oke, mohon izin saya memperkenalkan Widya Security adalah sebuah startup di Jogja, berdiri di awal November 2020. Jadi saat ini bisa dikatakan hampir 1 tahun, tapi tergolong memang baru. Nah, kami adalah sebuah perusahaan analis keamanan siber. Beberapa tim kami memang memiliki latar belakang tentang keamanan siber. Secara non-pendidikan atau bicara tentang pengalaman atau misalkan pendidikan informal sebenarnya kalau kami banyak. Jadi waktunya udah di bawah 2013 lah gitu. Kalau saya memang secara pendidikan 2013 baru fokus di keamanan siber. Namun ya tadi saya sampaikan dari kecil saya sudah nakal duluan dalam tanda kutip ya. Terus selama kuliah juga sudah mulai mengenal sebenarnya. Mengenal kemudian mulai mengimplementasikan di dunia kerja sih sebenarnya. Kalau kita atau saya kira-kira ya dunia kerja lah mulai 2006 saya bekerja ya semangatnya pasti tentang keamanan siber. Jadi keamanan siber tidak hanya bicara tentang masalah keilmuan tapi juga bicara tentang semangat gitu kan. Nah, kemudian kan munculnya adalah sebuah pertanyaan nih, bagaimana kita belajar tentang cyber security gitu kan. Ini juga kebetulan salah satu pertanyaannya masuk di salah satu akun sosial media, kebetulan akun sosial medianya Widya Security. Nah, yang pertama tadi saya sampaikan adalah semangatnya. Jadi keamanan siber itu kita bicara semangat. Entah sebelum, saat, dan setelah kejadian, kita bicaranya adalah semangat terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita bisa belajar yang namanya path atau jalur. Bisa jalur pendidikan, akademik, atau kita jalur kompetensi. Bukan kompetisi. Kompetisinya juga ada. Jadi kompetensi
di jalur kompetensi maupun pendidikan tentu ada levelingnya. Ada beberapa yang harus kita lalui gitu kan. Kemudian kita juga jangan jumawa juga, oh saya sudah punya sertifikasi, saya sudah sekolah. Kita bisa juga ikutan komunitas. Nah, nanti kita bisa cerita lagi. Nah, kemudian ada lagi sosial media. Sekarang udah banyak banget nih, baik komunitas maupun sosial media atau grup chat ya. Sekarang nyebutnya grup chat. Kalau zaman dahulu kala namanya mailing list. Nah, ini banyak banget di Indonesia sudah banyak. Bisa gabung ke komunitas luar negeri juga luar biasa tentunya. Yang terakhir adalah kita bisa mengikuti kompetisi. Kalau tadi kompetensi, ini adalah kompetisi. Di Indonesia kompetisi keamanan siber banyak, baik yang diselenggarakan melalui kampus, komunitas, itu sudah banyak. Bahkan terakhir saya dengar dari instansi pemerintah, kebetulan TNI Angkatan Darat itu juga sudah menyelenggarakan. Tentu belajar fundamental seperti pemrograman dan jaringan itu penting teman-teman. Jadi kita nggak berpikir, wah saya sudah jago nonton di YouTube doang. Ya perlu, karena tadi di media sosial kita banyaklah yang bisa kita pelajari. Kita sudah bisa dikatakan aksesnya sudah terbuka ya, sudah mudah. Jadi kalau di 4 hal inilah kurang lebih yang bisa yang bisa saya sampaikan gitu sih Mbak Ajeng cerita-ceritanya. Sebelum masuk ke materi nih ya, saya akan menjelaskan tentang event rekat kali ini. Event rekat ini diadakan oleh Suhu Academy, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan IT yang terkemuka di Yogyakarta. Suhu Academy berpusat di Yogyakarta dan beralamat di Jalan Tanjung nomor 126, Sorosutan Umbul Harjo, Yogyakarta. Selanjutnya saya akan membacakan rule selama jalannya pelatihan ya teman-teman. Pertama, selama jalannya pelatihan dimohon untuk voice masing-masing peserta dalam mode mute. Kedua, dimohon untuk menggunakan nama asli dalam akun Zoom masing-masing. Ketiga, bagi peserta yang melakukan tindakan tidak etis akan kami keluarkan dari room Zoom. Keempat, event ini akan kami record dan hasil recordingnya nanti akan kami share di channel YouTube Suhu TV. Kelima, apabila selama jalannya pemaparan terdapat pertanyaan dari peserta dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom yang tersedia. Nanti akan kita bacakan dan diskusikan di akhir pemaparan ya Pak ya. Oke. Baik, langsung aja ke sesi pemaparan Pak Didi. Dipersilakan. Oke, baik. Kita mulai tadi sebenarnya di awal juga sudah saya sampaikan sebenarnya apa sih yang harus kita pelajari di cyber security gitu kan. Ya paling tidak ada 4 hal inilah kalau menurut kami hasil diskusi di teman-teman media security. Mungkin saya boleh izin perkenalkan kembali gitu Mbak Ajeng. Oke. Saya Dedi, nama lengkap Dedi Haryadi, latar belakang adalah latar belakang pendidikan ya. Saya dulu kuliahnya di ujung timur Jogja, di UPN Veteran Yogyakarta, kebetulan memang di wilayah timur. Kemudian saya baru lanjut 2013 di Universitas Islam Indonesia. Ini konsentrasi saya adalah di forensik digital. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan siber, ini dari sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Saya fokus ada di setelah kejadian. Gitu kan. Jadi memang di setelah kejadian ada forensik digital. Gitu kan. Nah, untuk 4 hal tadi kemudian yang kita bisa pelajari katakanlah dari mulai kita pet dulu ya. Secara umum di internet kita bisa dapatkan kok. Teman-teman bisa nyari kata kuncinya adalah misalkan PET Cyber Security Course, Cyber Security Training itu bisa didapatkan. Ini salah satu materi yang saya paparkan atau yang ditampilkan. Ini hanya salah satu contoh saja. Jadi ini sudah banyaklah beredar dari
beberapa bulan yang lalu path-nya gitu kan, jalurnya. Jadi kalau misalkan Anda ingin menjadi network engineer, ini apa yang harus diperlukan? Menjadi pen tester itu harus bagaimana? Cyber threat itu seperti apa? Ini kalau misalkan untuk yang level atau yang beredar di publik ya atau di internet. Bagaimana di Indonesia gitu kan? Nah, di Indonesia PET-nya juga ada. Kebetulan tahun 2019 Badan Siber dan Sandi Negara mengeluarkan sebuah peta okupasi nasional keamanan siber. Ini juga sudah dibahas. Misalkan Anda ingin jadi CISO gitu kan, pengen jadi manajer, menjadi engineer. Ini sudah diatur. Ada rekomendasinya dari Badan Siber dan Sandi Negara yang dikeluarkan tahun 2019. Teman-teman juga bisa mengakses kok. Ini informasinya ada di situs web bssn.go.id. Monggo bisa dilihat di sana. Ini bicara tentang PET-nya. Selain itu di peta okupasi juga tersedia informasi dari sisi leveling. Jadi ada level 6, 7, 8, 9. Ini apa saja yang harus bisa dipelajari, termasuk dari yang sebelum, saat, bahkan kemudian setelah kejadian. Beberapa sudah istilahnya sudah muncul SKKNI-nya. Jadi ini bisa diadopsi di kampus, lembaga pelatihan, seperti di Suhu, atau kami juga di Vidya Security juga salah satu perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, atau ya bahasa kerennya training atau workshop gitu kan. Ini sudah diadopsi. Bahkan kemarin di salah satu bootcamp juga sudah menggunakan SKKNI ini gitu kan. Dan menarik sih sebenarnya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang cyber security, kita mulai dari SKKNI. Apa aja sih yang harus dipelajari, itu sudah ada. BSSN sudah menyediakan, jadi enak banget. Ini kalau bocorannya nanti yang setelah kejadian nih, setelah kejadian seperti forensik baru akan dibahas. Tapi kita tunggu saja. Jadi bertahap ya teman-teman, semuanya harus kita perlu proses. Nah, untuk peta okupasi ini juga sudah, atau SKKN ini untuk yang cyber security atau yang SOC kemarin, seingat saya sudah diresmikan oleh Kementerian Tenaga Kerja juga. Jadi artinya ini sudah bisa dipakai secara meluas baik di instansi pendidikan atau teman-teman yang mau belajar sendiri bisa saja menyusun silabus sendiri. Oh, mana yang harus saya tentukan gitu kan. Ini sudah tersedia. Jadi kalau BSSN ada dokumennya, udah enak lah teman-teman. Tinggal download aja sih, tinggal mengunduhnya gitu kan. Nah, bagaimana kita dengan kampus nih, atau dengan perguruan tinggi, atau dengan sekolah? Di Indonesia sudah banyak perguruan tinggi atau bahkan sekolah yang mulai melirik nih teman-teman tentang cyber security. Mana aja nih misalkan, contoh yang di SMK. SMK sudah mulai melirik, jadi tidak hanya teknik komputer dan jaringan saja nih, tapi juga ada konsentrasi tambahan, tapi belum jurusan kayaknya di SMK, tapi konsentrasi. Begitu pula di perguruan tinggi, belum ada yang spesifik jurusannya atau program studinya adalah keamanan siber atau cyber security. Sepertinya belum. Namun untuk konsentrasi sudah banyak. Jadi di Jogja ini saya melihat beberapa, termasuk di tempat saya, di alma mater saya di Universitas Islam Indonesia juga sudah ada, kemudian di Universitas Ahmad Dahlan, kemudian ada juga untuk di level S1 ada Universitas Amikom. Di tempat saya juga ada, kebetulan saya juga mengajar juga di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Juga ada konsentrasinya, kebetulan
saya ada di prodi atau di jurusan teknologi informasi, konsentrasinya nanti adalah di cyber security atau di keamanan siber. Dengar-dengar kemarin UNY juga sudah ada. Bahkan di Universitas Gadjah Mada pun saat ini baik di ilmu komputer maupun di prodi teknologi informasi juga sudah ada mata kuliah yang mendukung tentang keamanan siber. Ini di Jogja. Bagaimana seluruh Indonesia? Malang juga sudah ada, di Batam ada, di Jakarta ada, di Bandung ada. Justru saya sekitar tahun 2008 atau 2009, salah satu kampus di Bandung ada juga sudah buka konsentrasi khusus memang cyber security, double degree kalau nggak salah waktu itu. Saya nggak tahu perkembangannya sampai saat ini. Namun di Indonesia sudah banyak untuk cyber security. Silahkan teman-teman bisa memilih. Kalau saran saya sih tetap ke Jogja ya. Kenapa Jogja? Jogja itu terlalu istimewa sudah. Jadi banyak banget. Tadi ada kampus. Selain kampus ada juga nih komunitas sebenarnya. Selain komunitas nih kita bicara dulu nih. Ada lembaga pelatihan terkait dengan keamanan siber. Suhu salah satunya. Widya Security salah satunya. Masih banyak di Jogja yang menyediakan pelatihan-pelatihan terkait dengan keamanan siber. Komunitas di Jogja luar biasa. Kebetulan saya bergabung di komunitas namanya Ngesek, pakai C ya teman-teman, C. Huruf C-nya jangan diganti. Ini ada filosofinya Mbak Ajeng. Jangan salah, huruf C jangan diganti. Kenapa? Kalau diganti maka maknanya berubah. Begitu pula di keamanan siber. Saat Anda merubah, maka maknanya berubah. Gitu kan? Walaupun Anda punya hak, tapi jangan semena-mena atau sesuka hati mengubah kondisi yang ada gitu kan. Jadi salah satunya ini adalah komunitas Ngesek. Jadi ngerumpi security, nge-lab security, nongkrong security, ngapain aja deh tentang security pokoknya gitu kan. Jadi ada di Ngesek. Sebenarnya Ngesek kalau saya mohon izin saya bisa cerita dulu. Ngesek kita berawal dari keresahan di salah satu grup chat tapi nasional. Gimana nih kalau misalkan di Jogja? Itu waktu itu ngobrolnya di Fakultas Teknik UGM. Itu ada, saya sebut nama, Mas Handoko. Kemudian ada Mas Fazlur beserta istri. Kemudian saya. Kebetulan kalau di UGM kan setelah pukul 10 itu kan sudah tidak boleh ada aktivitas ya, sudah pada pulang semua. Jadi waktu itu kita ngobrol habis Isya itu kurang lebih sampai jam 10 malam ngobrol. Akhirnya kita memutuskan ya udah yuk kita bikin komunitas tapi kita grup chat dulu nih. Nah, grup chatnya apa nih? Ya, grup chatnya adalah Ngesek misalkan. Tapi kita masih grup chatnya saat ini masih sangat terbatas. Jadi memang tidak kemudian asal join aja, karena kalau misalkan join kita sudah ada komunitas yang lebih besar kok, udah ikut aja yang itu, nanti tinggal kita review aja. Kalau yang teman-teman di Jogja mau nongkrong tadi, mau nge-lab, ayo gitu kan. Jam 10-an kita pulang, artinya ada 4 orang waktu itu yang menginisiasi kita bikin komunitas di Jogja. Dan pertemuan pertama waktu itu datang cukup banyak. Sesi pertama adalah melakukan lab tadi. Nah, lab ini menjadi sebuah ajang uji kompetensi kita, uji kompetisi juga. Dan banyak di beberapa tempat yang sekarang sudah menyelenggarakan kompetisi, saya ulang lagi, kompetisi terkait dengan keamanan siber. Saya di Widya Security juga dipercaya menjadi juri di lomba kompetisi siswa, gitu kan. Tingkat Jawa Tengah kemarin, provinsi, dan ini juga tingkat nasional. Kebetulan untuk yang Jawa Tengah saya juga mewakili dari
sisi industri yaitu Widya Security dan akademik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Jadi juri juga terkait dengan keamanan siber. Kalau saya kebetulan waktu itu adalah di analisis keamanan siber. Betapa luar biasa teman-teman waktu itu, teman-teman di level SMK waktu itu kalau nggak salah kelas 3 sekarang sudah lulus. Ini di luar ekspektasi kami sebenarnya. Jadi mereka ini walaupun SMK tapi sudah bisa menganalisis serangan siber yang ada. Menarik banget, apalagi yang juara 1. Ini tidak hanya sekedar kemampuan teman-teman, tapi juga bicara tentang presentasi, berkomunikasi, mengurai masalah. Jadi tidak hanya kompetisinya tidak hanya menyelesaikan masalah saja atau menjawab soal, namun bisa mengurai masalah, kemudian menyelesaikan masalah dan mempresentasikan. Ini penting. Jadi di keamanan siber kita nggak hanya bicara masalah ya, saya bisa kok gitu. Ya baik, kalau misalkan bisa mari kita berkolaborasi. Saya terbuka dengan teman-teman kalau misalkan mau mengadakan kolaborasi bersama, misalkan yang biasa saya lakukan yaitu melakukan publikasi ilmiah. Sederhana sih sebenarnya publikasi ilmiahnya. Di Indonesia ini kan ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal nasional tidak terakreditasi. Ya kita untuk belajar, kita nyoba aja dulu di jurnal tidak terakreditasi. Ya kalau misalkan pengen naik kelas ya kita coba ke jurnal nasional terakreditasi. Di sana ada level paling bawah misalkan Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, 1. Kalau bareng teman-teman saya nggak usah nggak usah muluk-muluk katakanlah. Kita coba aja deh sampai Sinta 3 atau Sinta 4 saja deh. Atau jurnal nasional tidak terakreditasi juga nggak ada masalah kok buat saya. Yang terpenting adalah kita berani menulis, menyampaikan ide gitu kan melalui publikasi ilmiah. Kalau teman-teman mempunyai sebuah karya yang bisa dipublikasikan ke umum, misalkan kodenya kita lempar ke kode repository entah GitLab maupun GitHub dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Tidak ada salahnya teman-teman kemudian mendaftarkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Wah ini repot nanti. Nggak usah khawatir teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa kontak saya gitu, ngobrol kita santai lewat grup chat juga bisa, lewat chat atau platform yang mana aja bisa. Kita bisa nongkrong bareng yuk, ngobrolin, saya pengen nulis publikasi ini nih, ayo gitu kan. Saya pengen ini nanti didaftarkan di Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, ayo gitu. Tapi saya nggak ada dana, udah untuk masalah dana nggak usah difikirkan, banyak media yang bisa kita gunakan, misalkan kalau dari sisi kampus bisa, atau misalkan kami di Widya Security juga membuka peluang untuk teman-teman berkolaborasi. Jadi menurut saya nih mohon maaf nih saya cerita, Widya Security ini salah satu perusahaan yang cukup unik. Kalau teman-teman magang di sana itu adalah luarannya tidak hanya masalah laporan magang kayak ditaruh di sekolah atau misalkan di kampus. Luaran kami adalah publikasi ilmiah. Gitu sih teman-teman. Kalau ada yang mau kita diskusikan, oke, Mbak Ajeng gitu. Ada nih Pak yang Oke, mau siap. bertanya nih. Dari Mas David Rasidi. Mas David, oke, halo Mas David. Halo Mas David. Mas mau tanya, untuk kasus beberapa bulan yang lalu tentang akun Facebook dan LinkedIn yang dikabarkan bocor, mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sekelas Facebook dan LinkedIn yang datanya bisa dikabarkan bocor sampai kayak gitu, gimana kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Iya. Satu quote yang kemarin saya amini juga, ya sebenarnya tidak ada semuanya tuh di dunia ini yang ada yang sempurna gitu kan. Tidak ada sistem yang 100% sempurna. Memang terjadi kebocoran ini bagaimana terjadi,
ada beberapa upaya-upaya pengujian. Saya menyebutnya think positif aja, pengujian. Jadi bukan menerobos saja, tapi pengujian. Kita bisa ngelihat nilai positifnya. Oh, ternyata sistem saya nggak aman ya, gitu kan. Oh, ternyata ada yang berhasil ngamanin. Misalkan contoh kayak teman-teman punya rumah, wah ini pintu sudah saya kunci kok gitu. Tapi kok bisa kebobolan ya gitu. Padahal udah dikunci loh gitu kan. Kalau teman-teman belum pernah merasakan, mohon maaf ya, rumah kemalingan. Kalau saya sudah rumah saya itu kemalingan sempat 2 kali, yang di Wonosobo juga pernah, yang ada di Jogja juga pernah gitu. Itu kemalingan. Padahal udah dikunci, pagar juga sudah. Artinya saya sudah menggunakan pengamanan 2 kali gitu kan. Tapi tetap aja masih bisa jebol. Kenapa? Ya ada tekniknya memang. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan. Nah, ini saya coba sampaikan ke teman-teman, misalkan teman-teman kalau mencari informasi biasanya lewat namanya Wikipedia. Benar ya, Wikipedia. Iya. Kalau serangan siber itu teman-teman bisa melihat ada di Attack Mitre. Itu ada matriksnya di sana. Ada 14 matrik, ada pre-attack dan main attack-nya gitu kan. Nah, di sana akan terlihat sebenarnya bagaimana proses-proses bahwa sebuah sistem bisa terjebol. Kita nggak bicara tentang Facebook, kita nggak bicara LinkedIn, kita nggak bicara siapapun, sistem kita sendiri saja katakanlah. Jadi di sana ada beberapa matriks yang sudah tahapannya, ada 14 gitu kan. Nah, dari tahapan-tahapan inilah yang biasanya digunakan, ini diidentifikasi, kemudian dianalisis. Oh, caranya menembusnya menggunakan teknik A, menggunakan teknik B, teknik C, kemudian tahapan berikutnya teknik ini, itu ada sebenarnya. Nah, ini adalah saya menyebutnya seperti Wikipedia tapi di bidang keamanan siber. Ada di attack.mitre.org. org atau .com ya? Saya sih jarang buka website, jadi bukanya Google. Ngetik aja gitu, udah ketemu, udah klik gitu. Kan kebiasaannya gitu. Di beberapa tagline itu kadang nggak menulis www titik, kemudian misalkan kalau saya www.widyasecurity.com kan nggak nulisnya, biasanya ketik aja di buka google.com widyasecurity. Kita sudah Iya, kebiasaannya gitu sih. kebiasaannya. Dan ini alamatnya apa ya? Nah, itu tadi kata kuncinya ada di Attack Mitre gitu. Bisa teman-teman bisa lihat di sana gitu. Gitu kira-kira Mas David. Iya, terima kasih Pak Dedi. Terus ada yang bertanya lagi nih, Mm-mm. Mas. Anonimus sih dia nih. Waduh, Iya, aduh Mas ngeri nih. Dedi. Aduh ngeri nih. Gimana nih kalau anonimus ini? Ya udah, Mas Anon. Mas Anon ya. Mas Dedi, apakah menjadi cyber security harus menggunakan Kali Linux? Oh, Hmm. kenapa Kali Linux? Ya, pertama gini aja sih, kalau pakai Kali Linux itu karena sudah all in ya, enak gitu. Teman-teman tinggal menggunakan saja sebenarnya. Dan ini Kali Linux purpose-nya, usulannya memang digunakan untuk pendidikan. Jadi kalau kami memberikan pendidikan tentang keamanan siber, ya kita pakainya Kali Linux karena sudah nggak perlu install ini itu. Karena gini teman-teman, ini behind the scenes ya. Mohon maaf nih, ini bongkar dapur ya, bongkar Ya, dapur. boleh. Kalau pelatihan ini, kalau proses instalasi itu bisa memakan waktu teman-teman, bisa seharian. Padahal harusnya hari pertama itu bukan instalasi doang gitu kan. Nah, ini masih banyak. Jadi supaya mempermudah, ya, pakailah Kali Linux saja gitu kan, yang sudah tersedia banyak tools sebenarnya begitu. Cuma zaman sekarang banyak kok teman-teman bisa pakai Linux yang biasa, misalkan Ubuntu gitu kan. Karena saya juga pengurus aktif komunitas Ubuntu Indonesia, jadi ngomongnya Ubuntu. Bisa Ubuntu, bisa Debian, bisa Arch Linux bahkan, ataupun yang lainnya, Linux yang lainnya. Kita tinggal memainkan saja sebenarnya. Kemudian pertanyaan muncul lagi sebenarnya, Mbak. Pakai Windows bisa nggak ya? Iya, betul. Ini tadi ditanya Bisa, dulu juga. bisa pakai Windows, bisa banget, Bisa banget. ya. Saya punya kenalan dia bikin tool hackingnya justru Windows, tapi saat disodorkan ke saya itu jalan juga di Linux gitu teman-teman. Jadi bisa juga di Windows. Ada juga Windows itu ada Windows System Linux WSL. Ya ada beberapa yang mengatakan ini nggak maksimal. Tergantung sih sebenarnya. Tergantung kita
kembali. Kemudian selain Windows, kemudian bisa nggak sih pakai Mac OS? Bisa. Sebenarnya melakukan pengujian keamanan informasi, saya tidak melakukan hacking ya, saya lebih suka istilahnya pengujian keamanan informasi, keamanan siber, keamanan sistem dan jaringan komputer, banyaklah istilahnya. Bisa pakai apa saja sih, bagi Mac OS bisa, pakai Windows bisa, pakai Linux bisa, bahkan pakai handphone bisa nggak? Bisa. Beberapa waktu lalu juga ada kok yang ketangkep itu bukan menggunakan komputer, teman-teman. Menggunakannya adalah handphone atau ponsel cerdas. Biasanya kalau ponsel cerdas basisnya Android ya, sistem operasinya Android. Kemudian misalnya di dalamnya ada Termux. Terus kalau misalkan handphone bisa, saya di rumah juga bisa kok pakai Smart TV gitu ya. Smart TV, teman-teman nanti beli aja keyboard Bluetooth gitu kan, sama mouse. Udah nanti tinggal pasang aja Termux ya misalkan. Atau misalkan pakai pad, tablet ya. Maaf bukan pad ya, pad salah. Pakai tablet ya. Nanti pad jadi ingat beberapa tahun yang lalu. Makanya jadinya namanya iPad. Pad itu kan kecenderungannya, konotasinya jadi bisa tablet lah, saya nyebutnya tablet ya. Oke, tablet juga bisa kembali pakai Termux. Nah, ada yang menarik, bisa nggak sih pengujian keamanan informasi, kalau istilahnya mungkin teman-teman hacking pakai jam? Bisa nggak ya? Bisa ternyata, tapi masih dalam proses ya, saya belum pernah nyobain nih jam. Kebetulan itu jamnya jam pintar ya, atau smartwatch. Boleh sebut merek mungkin? Boleh Boleh ya. boleh. Namanya TicWatch. Silakan teman-teman cari aja tuh. Kebetulan memang pakai Kali Linux. Lagi-lagi pakai Kali Linux. Ada namanya TicWatch. Teman-teman bisa cari lagi di sana. Dan saya pengen punya. Itu kalau misalkan menggunakan perangkat, sebenarnya tidak tergantung dari satu perangkat saja sih sebenarnya. Sebenarnya tergantung kembali ke kita kok sebenarnya. Gitu sih, Ajeng Oke, sama siap. Mas Anon ya. Kalau Mbak Ya, kayaknya enggak ya, Mas kayaknya. makanya Mas ya. Mas kayaknya. Kalau Mbak, menarik sih kalau Mbak. Saya pengen ketemu sama Mbak Anon. Oke, Pak, terima kasih. Ada pertanyaan nih banyak nih Pak sekarang nih, Pak. Iya, Oke, oke. satu-satu ya Pak ya. Oke. Semoga saya nggak bisa menjawab. Halo Pak, apakah Widya menerima mahasiswa magang yang fokus di bidang OffSec security maksudnya? Boleh, Eh, boleh banget. Silahkan langsung cus. Kirim CV dan portofolio teman-teman di, saya tulis ya, aduh saya ngomong R susah. Hotel Romeo Delta hrd@widyasecurity.com gitu kan. Mungkin Mbak Ajeng atau tim dari Suhu bisa bantu hrd@widyasecurity.com untuk magang. Jangan lupa ya, subjeknya adalah magang atau misalkan intern gitu kan. Di sana magang menarik teman-teman. Kalau di Widya Security nantinya kita akan permainan project-project kecil gitu, di mana nanti project-project kecil ini harus kita donasikan ke pengetahuan, yaitu melalui publikasi ilmiah. Jadi ini tempat magang yang paling unik sih kayaknya. Mungkin kalau Suhu pengen berkolaborasi, dengan senang hati bisa terbuka gitu. Siap. Oke. Lagi ya Pak ya. Oke. Dari Mas Zaki, Mas, yang dimaksud DDoS attack itu apa ya? Wah, kayaknya berat nih. Waduh. Udah mulai berat nih. Berat. Wah, berat. DDoS ya. DDoS. D kemudian DOS ya. Jadi D-nya double. Iya. D yang pertama adalah distributed. Jadi denial of service. Jadi melakukan serangan ke sebuah target di mana membanjiri sebuah layanan dengan tujuan adalah melumpuhkan layanan tersebut. DOS. Satu ya, kemudian satu. Kemudian distributed. Yang tadinya dilakukan oleh tunggal
tapi kemudian ini distributed menjadi makin banyak. Jadi ada istilahnya zombie gitu kan. Kalau teman-teman nyebutnya adalah zombie. Jadi ada banyak server-server yang kemudian disiapkan untuk melakukan serangan. Ya ini bisa dikatakan cinta ditolak, DDoS bertindak gitu kan. Bukan dukun ya, Gagal, Pak? Bukan dukun ya? bukan. Jadi karena gagal melakukan pengujian, kemudian DDoS kemudian bertindak gitu kan. Ya menarik sebenarnya DDoS karena ada beberapa hal yang mungkin kita perlu melakukan kajian lagi sih sebenarnya teman-teman. Tapi ini pertanyaan cukup berat. Saya tarik nafas dulu sih. Berat banget semua. Oke. Oke, Ada lanjut ya yang Pak lain? ya. Oke, siap. Dari Mas Hidayatullah. Mas izin Halo. tanya, untuk Oke. memulai pembelajaran cyber itu dimulai dari bahasa pemrograman apa? Oke, baik. Bicara tentang bahasa pemrograman memang di cyber security kita banyak jumpai saat ini, saya katakan saat ini itu adalah Python itu cukup banyak. Golang itu juga banyak gitu kan. Dulu mungkin ada Perl, ada lagi C, ada lagi assembler. Banyak sebenarnya kalau kita bicara tentang bahasa pemrograman, apapun itu bisa digunakan. Sekali lagi tidak mengikat sebenarnya. Hanya memang yang populer salah satunya adalah memang Python yang populer ya. Pada prinsipnya adalah saat kita bicara tentang bahasa pemrograman, yang terpenting memang adalah logikanya dulu, algoritmanya. Kita belajar dulu in prosesnya seperti apa sih, apa yang harus dilakukan sih. Jadi memang kalau menurut saya yang paling terpenting adalah di logikanya. Termasuk di ilmu matematikanya Mbak Ajeng. Jangan salah, di ilmu matematika ini jadi penting. Karena di komputer itu kan 0 dan 1 ya yang dikenal ya. Angka di sana, teman-teman. Jadi ya, yuk gitu kan. Kita mulai dari matematika. Pertanyaan saya nggak bisa matematika. Sama. Yuk kita belajar bareng-bareng deh. Kita ini kan sebagai makhluk sosial ya kita pasti akan berkolaborasi, bermasyarakat. Yuk kita kolaborasi. Tidak ada yang tidak bisa. Sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa. Mari kita mulai gitu kan. Mari kita mulai bersama-sama. Janganlah jadi manusia yang individual gitu kan. Mari kita belajar bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Siap. Baik. Oke, lanjut. Oke. Izin bertanya, Pak. Untuk menjadi seorang cyber security, itu belajarnya mulai dari mana? Ini banyak yang ditanya ini Pak. Oke. Apakah kita harus mengetahui cara kerja serangan atau cukup teknik attack serangan? Baik. Terus ada lagi sekalian ya Pak ya. Banyak. Iya, mulai belajar dari apakah dari jaringan juga, belajar tentang Linux dulu atau belajar mulai dari mana nih pokoknya Pak? Saya benar-benar tarik nafas ini sudah. Minum dulu mungkin Pak. Aduh, beratnya. Oke. Tadi sebenarnya di awal saya sampaikan bahwa sebenarnya kita mulai dari semangat dulu. Semangat kita memulai membangun semangat tentang bagaimana kita bisa mengamankan sistem kita. Udah, itu semangatnya itu dulu. Apapun nanti setelah dari semangat itu apa yang tadi oleh Mas siapa? Mas Muhammad Ikram, ada yang tadi Mas Anon juga. Jadi banyak ya. Oke. Iya. Yang sudah disampaikan tadi itu tidak ada yang saya sebut salah, semuanya benar, semuanya teman-teman. Yang disampaikan Mbak Ajeng ya lewat Mbak Ajeng tadi itu benar teman-teman. Tapi saya garis bawahi teman-teman, kita mulai dari semangat. Dan kita paling penting, kita harus tahu nih diri kita ini siapa. Kita ini orang Indonesia. Ini pesertanya orang Indonesia semua kan? Indonesia Pak. Indonesia. Iya. Pride dong. Sekali lagi, kita ini siapa gitu kan? Kita Indonesia gitu kan? Nah, baktikan karyamu untuk Indonesia, itu paling penting ya. Sudah. Jadi kalau saya berawalnya dari semangatnya, kemudian buktikan untuk negara ini. Apa yang tadi disampaikan, belajar dari mana, itu semuanya adalah benar. Nah, kita bisa mengidentifikasi mulai dari PET tadi. Entah yang dari CompTIA tadi,
atau misalkan dari BSSN. Yang dari BSSN, ayo, mumpung ini adalah karya kita, bukan karyanya BSSN teman-teman, sekali lagi. Ini adalah karya kita. BSSN juga ini karya bersama rakyat Indonesia. Untuk kita kok, sekali lagi teman-teman. Yuk kita mulai gitu kan semuanya. Jadi dari semangat, kemudian kita mengurai kita pengen yang jadi seperti apa. Tapi sekali lagi teman-teman, untuk menjadi katakanlah cyber security expert, nggak harus yang kemudian saya nggak bisa hacking gitu. Enggak, teman-teman. Kalau saya kan cuma bisa coding. Loh, kan nanti bisa juga bikin aplikasi untuk keamanan siber. Saya nggak bisa hacking, saya nggak bisa security, saya nggak bisa, saya cuma bisa rekam video. Loh, bikin konten video, bikin namanya ada istilahnya security awareness. Banyak loh orang-orang di sekitar kita yang masih belum aware. Contoh yang paling sederhana, terkadang kita aja lalai ya, kalau misalkan kayak saya dulu anak kos-kosan ke kampus, lupa kuncinya tertinggal gitu kan, nyantol di pintu gitu kan. Kalau dijebol siapa yang salah? Nah, bagaimana kalau misalkan kita di bidang teknologi informasi, ternyata supaya nggak lupa username sama password ditempel di monitor gitu kan. Ya elah, ya sudah pasti bisa dijebol ya. Ini kita bisa bikin kok konten-konten sederhana kayak gini. Bisa lewat TikTok, bisa sekarang Reels mungkin. Ini menarik loh ternyata. Reels ini kemarin di grup itu saya seharian 1 jam cuma nonton Reels. Ternyata tidak hanya dia, ternyata saya juga iya gitu. Cuma nonton Reels doang. Kadang menikmati lagunya doang gitu kan. Nah, ini konten teman-teman. Jadi bisa juga teman-teman bikin konten terkait dengan keamanan siber. Nggak usah yang ribet-ribet. Contoh kayak bagaimana kita ngamanin password gitu kan. Nah, itu sederhana. Nggak harus orang yang benar-benar tahu banget tentang keamanan siber. Karena security awareness ini buat saya penting banget. Di sekitar kita masih sering lalai. Jangankan masalah bicara kunci kamar, kunci motor aja, kunci kendaraan saja kadang kita lupa. Itu sebagai contoh sederhana yang ada di masyarakat. Yuk kita edukasi keluarga kita gitu kan, saudara-saudara kita. Berbagi password itu juga berbahaya loh. Sering ya kita berbagi password. Password email, misalkan contoh password email saya dengan anak saya, dengan istri saya, itu semua sama ya. Ini juga harus diedukasi. Contoh password apa sih yang menarik gitu kan. Password yang menarik itu adalah yang bagus. Saya menggunakan istilahnya menarik. Jadi ya paling tidak 15 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada beberapa karakter seperti entah bintang, entah tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Namanya wildcard. Nah, itu bisa dikombinasikan. 15 paling tidak lah. Kalau saya, tapi ada juga kok saran, saya pernah ini karena di lingkungan kerja saya dulu memang menyarankan minimal 8 ya 15. Saya punya kenalan nulis puisi karena dia sudah keyboard typing ya. Iya. Jadi puisi atau lagu itu. Jadi kadang passwordnya kadang dia nyanyi. Orang mikirnya pasti lagi nyanyi gitu kan. Padahal enggak, nulis password. Ada juga yang sampai sekonyol itu juga ada. Tapi menarik buat saya, makanya saya lebih suka istilahnya menarik. Oke, gitu sih Mbak. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada? Wah, banyak luar Pak. biasa. Animonya sangat luar biasa. Luar biasa atau luar biasa? Luar biasa. Oh, luar biasa. Kalian luar biasa gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Dwi Adi. Salah satu hot news yang lagi happening adalah itu? SolarWinds. Tahu nggak Pak? Iya. Dan Kaseya Bridge. Apa yang dilakukan oleh pihak supply chain untuk memastikan kejadian SolarWinds Bridge dan Kaseya ini tidak terjadi lagi? Oke, baik. Ini lebih berat lagi sudah. Ya memang ini beberapa bulan lalu SolarWinds juga ada beberapa celah ya. Jadi
beberapa vendor atau produk itu ada beberapa celah keamanannya. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan ada terkait dengan Mitre Attack. Di sana adalah menjadi sebuah panduan juga di sana. Ada beberapa data breach yang sumbernya dari sana juga. Kemudian kita ini saat merasa terkadang kayaknya saya sudah aman nih pakai produk A misalkan, mohon maaf ya, produk A. Disitulah kemudian titik kita sebenarnya menjadi tidak aman. Nah, termasuk di tadi. Di beberapa produk walaupun kita sudah menerapkan keamanan dengan level apapun, tidak ada salahnya kita melakukan evaluasi berkala. Sebagai contoh begini, kita sudah melakukan evaluasi atau misalkan melakukan pengujian bulan Januari, katakanlah ya teman-teman, Januari. Kemudian diputuskanlah akhir Januari, oh ya sistem Anda aman atau organisasi Anda sudah dinyatakan aman. Oke, tapi teman-teman juga jangan gegabah apakah memang itu sudah aman. Kemudian Februari memasang sebuah sistem baru lagi gitu kan. Karena merasa aman pasang aja. Kemudian bulan Maret pasang lagi. Kok bulan Juni jebol gitu kan. Wait, kita harus lihat dulu. Kan tadi amannya di bulan Januari. Tadi Februari masang alat atau masang sistem. Di Maret masang lagi. Nah, seharusnya setiap ada perubahan juga harus kita lakukan namanya evaluasi. Jadi katakanlah memang evaluasi berkala. Terjadi perubahan juga harus dilakukan evaluasi. Apapun sebenarnya mau produknya. Jadi kita tidak hanya fokus tadi entah SolarWinds atau yang produk-produk yang lain yang saat ini juga mengalami sebuah pembobolan. Pada prinsipnya adalah kita harus melakukan evaluasi pengawasan secara berkala. Kurang lebih begitu sih, Mbak, kalau dari sisi saya gitu kan. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman yang di rumah dan dimanapun nih berada, kalau misalnya mau info-info tentang mau update info-info maksudnya tentang cyber security, bisa follow Instagramnya Widya Security ya Pak ya. Bisa. Ya, juga ada kata suhu kita juga dan juga suhu akademi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wow, wah banyak nih Pak. Banyak ya. Iya. Luar biasa. Satu-satu ya kita ya Pak ya. Mau minum dulu Pak? Oh silakan. enggak. Monggo. Lanjut Siap. yuk. Lanjut yuk. Menarik nih. Ada dari Mas Bayu Aji. Menurut member suatu forum, kita harus mempelajari Ubuntu, Fedora atau Linux Mint sebelum bermain kali Linux, Pak. Tadi sebenarnya jawabannya sama ya. Sebenarnya kalau kita mau belajar apapun, mau Linux apapun sebenarnya sama. Nanti tinggal bagaimana senyaman kita saja sih sebenarnya. Kalau ya tadi, berhubung saya adalah pengurus komunitas Ubuntu Indonesia, ya saya pasti menyarankan Ubuntu gitu kan. Ubuntu. Dulu kalau nggak salah Kali Linux juga pakai Ubuntu juga kok gitu kan. Kemudian sekarang ke Debian gitu kan. Sedangkan Ubuntu itu kan masih turunannya dari Debian pula gitu kan. Ya Linux apapun sih sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar. Kali Linux buat saya pribadi nih, tips aja kalau buat saya adalah referensi. Jadi di Linux ada fitur apa sih gitu kan? Ya itu kemudian saya adopsi aja. Oh kok nggak ada ya? Oh yaudah saya install manual aja. Jadi jangan sampai kita pengen beli apa aja gitu. Kalau misalkan saya lapar banget nih sekarang, saya pengen beli mie saya pengen beli nasi goreng lah, saya pengen beli capcay, semuanya dibeli itu kan. Pas sudah datang semuanya, nggak kemakan. Nah, Kali Linux sebenarnya itu. Kali Linux itu sangat bagus sebenarnya kalau buat saya di ranah pendidikan itu ya kita mempercepat proses. Ini rahasia dapur teman-teman di pelatihan keamanan siber dimanapun. Mohon maaf ya kalau saya bongkar rahasia, tapi itu mempermudah. Bahkan saya kalau misalkan di kampus ya kalau misalkan mengajar akan lebih enak misalkan pakai Kali Linux. Tapi saya pertama pasti akan pakai, ya udahlah pakai Linux aja kok. Nanti kebutuhan cuma A, B, C doang.
paling sederhana sih pakai Linux aja sih sebenarnya kalau saya. Kali Linux cocok buat pendidikan. Tapi apakah memang bisa untuk melakukan pengujian? Oh, bisa banget. Itu juga mempercepat. Kalau misalkan kita datang misalkan, oh ya, saya belum install Linux nih. Aduh, install ini kan lama nih misalkan. Ya sudah pakai Linux, kali Linux aja deh. Udah selesai. Itu juga memungkinkan. Bahkan saya pernah kolaborasi dengan dulu sebelum ada Suhu, Tilab ya. Iya, Ada Tilab. Tilab juga masih ada dengan waktu itu direkturnya Tilab gitu. Presentasinya pakai Mac OS, waktu itu pakai MacBook Air. Saya pikir pakai MacBook, ternyata menggunakannya adalah Kali Linux gitu. Waktu itu kayaknya Backtrack sih, belum Kali Linux, Backtrack. Tapi menjalankannya lewat mana? Lewat virtual machine. Ini salah satunya karena beliau menyampaikan waktu itu di seminar nasional, kebetulan di kampus saya gitu. Pak, masih tentang Kali Linux nih. Ada yang Mm-mm. bertanya lagi juga. Kenapa Black Cards kurang populer dibanding Kali Linux ini, Pak? Sekali lagi sebenarnya masalah kayak kesukaan sih teman-teman. Oh iya. Jadi kalau ada Black Arts, saya punya teman itu arts banget. Bahkan ada juga dulu saya punya teman itu dia sering melakukan namanya kontribusi ya ke arts, itu juga ada. Banyak kok di Jogja ternyata, kalau di Jogja ini saya cerita di Jogja ternyata arts itu penggunanya juga saya menilainya cukup banyak nih. Kalau zaman dulu ada komunitas Linux, biasanya komunitas Linuxnya ada Fedora Community, Ubuntu Community, mungkin ada Arch Linux Community. Jika dalam posisinya seperti dulu akan terjadi itu, pasti ada komunitas Arch Linux. Ternyata lumayan banyak sebenarnya. Masalah populer atau tidak itu sebenarnya masalah kembali bagaimana kita yang akan menggunakan. Konsisten aja sih kalau pakai Linux. Saya kebetulan pakai Linux dari tahun 2003. Lama banget ya. Pak. Lama banget sampai sekarang. 2002, 2003 lah itu saya sudah full saya menggunakan Linux. Oke. Next ya Pak ya. Siap. Ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Irdam Mauludi. Mauludi. Iya. Pak, mohon izin bertanya. Saya belajar monitoring jaringan, tapi ketika terdapat serangan yang terdeteksi, bagaimana langkah-langkah untuk segera mengamankannya? Misal DDoS atau brute force. Oke, baik. Untuk saat kita sebagai pengawas ya, saya nyebutnya pengawas. Saya sendiri juga sama Mas, melakukan pengawasan itu. Jadi hariannya adalah menggunakan monitor, kemudian ngawasin, oh ini ada serangan dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan terkait dengan DDoS, apa yang harus dilakukan? Ada 2 pengalaman yang pernah saya alami, yaitu pertama, apakah servernya itu posisinya di sekitar kita secara langsung, dalam artian kita bisa menggapai server tersebut, atau kemudian ini servernya ada di sistem komputasi awan gitu kan, menggunakan teknologi komputasi awan. Kalau kita di server di lingkungan kita sendiri, saat terjadi DDoS paling sederhana sih kalau saya datengin tuh server, saya datengin, biasanya kabel jaringan saya cabut. Ini pengalaman konyol aja, pernah terjadi masalahnya. Karena waktu itu saya coba untuk remote, nggak sanggup teman-teman. Saya remote itu dari ruangan saya, nggak sanggup, kok nggak bisa-bisa. Waduh, ya sudahlah, daripada kelamaan saya datengin aja servernya gitu kan, udah colok monitor, udah kabelnya cabut tek gitu, udah habis itu kita selesaiin dulu. Ya tentu kan tadi sudah dilakukan pengawasan ya, kita sudah tahu nih pengawasan ini sumbernya dari mana. Nah, kita melakukan mitigasi di situ. Kalau DDoS ya paling sederhana kita melakukan blocking. Selanjutnya kita melakukan evaluasi apakah memang server kita ada semacam malware kah, ataukah backdoor kah, atau ya tadi yang dilihat sebenarnya yang menarik apa sih? Kalau misalkan di server Linux ya, pengalaman saya kemudian saya hitung dulu. Saya hitung pengaksesnya, jumlah pengaksesnya berapa sih? Kemudian siapa pengaksesnya? Kalau siapa pengaksesnya bicaranya IP address. IP address-nya kita kelompokkan paling banyak siapa sih gitu kan. Nah, kemudian yang diakses apa sih? Itu kan juga bisa kelihatan sebenarnya.
Nah, ini yang kemudian bisa dilakukan mitigasi kalau misalkan servernya secara langsung tadi kabelnya dicabut ya. Kita, "Lah layanannya berhenti." Ya kebetulan mohon maaf ini layanannya memang tidak layanan yang real time banget sorry, bukan layanan yang, eee, harus jalan terus, kebetulan itu, kampus ya. Jadi kemudian saya mitigasi ternyata cuma download file PDF, rame-rame yang diserang itu. Ya udah, ya udah file PDF-nya kita tutup dulu. Itu yang, kemudian dilakukan. Atau misalkan dari sisi firewall juga, kita juga bisa melakukan blocking. Masing-masing firewall punya punya kebijakan lah tentunya. Kemudian kalau misalkan tadi kayak di VPS apa yang kemudian harus kita lakukan? Nah, ini memang, sangat tricky. Saya sendiri belum pernah punya pengalaman, tapi, ya tadi kadang nunggu, kita tungguin, kita analis, benar-benar kita balapan dengan itu. Dan kadang-kadang ya sudah macet. Tapi kalau kita menggunakan teknologi komputasi awan nih teman-teman, sekali lagi, sebenarnya kita pasti punya yang namanya dashboard untuk, mengelola instance atau mengelola virtual mesinnya itu. Jadi kita masih bisa mengendalikan dalam artian ya entah kita matikan lah atau apapun, atau nanti kita bisa kontak, provider. Nah, saya juga terkadang melakukan pengujian untuk bukan DDoS tapi pengujiannya DOS. Saya coba dulu apakah, layanan dari teknologi komputasi awan ini sudah, bisa mereduce terkait dengan, DOS, denial of service. Syukur-syukur distributed denial of service. Jadi nanti ke depannya jadi server-server yang kita, publish ke internet sebaiknya sudah di-hardening gitu kan. Nah, bagaimana bisa hardening? Ya nanti kita bisa ngobrol lagi, ada, pelatihan-pelatihan yang ada gitu kan. Atau Siap. join ke komunitas, atau di sosial media udah banyak banget nanti tips dan triknya gitu kan. Iya. Itu kalau misalkan terkait dengan DDoS. Kemudian yang kedua satu lagi tadi adalah Brute brute force. force. Oke, brute force. Brute force itu kan pada prinsipnya mencoba username dan password tuh secara terus-menerus. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Ya tadi kan dianalisis, oh ini dalam 1 menit dia mengaksesnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya sudah. Saya biasanya 3 kali menuliskan username dan password salah dalam kurun waktu 3 kali dalam kurun waktu 1 menit gitu kan. Kalau 3 kali dalam 1 menit, udah diblok aja sudah. Itu tekniknya adalah gitu. Ada bisa juga diblok temporer, bisa juga, permanen. Yang jadi permasalahan terkadang kalau permanen dari handphone atau misalkan dari jaringan yang sifatnya IP-nya lebih dinamis. Contohnya dari handphone gitu kan. Saya masukkan username sama password di sistem saya sendiri nih. 3 kali itu kan dianggap brute force itu sudah pasti diblok. Saya nggak bisa ngakses dari handphone. Kemudian saya restart handphone saya atau jaringannya di restart ya. Saya dapat IP baru lagi masuk. Tapi kemudian yang pakai IP saya nggak bisa masuk. Nah ini kan juga ada plus minusnya teman-teman. Jadi saat melakukan mitigasi, identifikasi, mitigasi itu bukan waktu yang sebentar lah. Dan sekali lagi mungkin saya negasin Mbak, security itu bukan sebuah produk. Security itu adalah sebuah proses dan kita harus bersabar. Kalau lagu Indonesia mungkin ada, waktu yang akan menjawabnya, mungkin gitu ya. Ada nggak sih lagu Indonesia? Kayaknya waktu yang akan menjawabnya gitu kan. Ya kita juga sama kok, kita bisa sampai saat ini juga posisinya juga tumbuh ya. Kita dulu dari bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain dalam tanda kutip belum bisa ngomong selancar semacam ini natif, walaupun juga ada bahasa bayi tentunya. Itu berkembang lah dari kita masih gulang-guling, merangkak sampai berjalan, lari, ya sebagainya. Oke, siap. Pokoknya proses ya Pak ya. Ya, kata kuncinya proses dan tentunya bersabar. Sabar. Sabar Iya, gitu ya. sabar. Sabar ya nak. Ya.
Sabar terus, Pak. Oke, kita lanjut ke Oke. pertanyaan berikutnya dari Mas Himawan. Mhm. Bagaimana cara ikut komunitas-komunitas cyber Mhm. di Jogja Mhm. walaupun tidak tinggal di Jogja, Pak? Oke. Misal nge-sec Widya Security atau nge-sec Oke. yang lainnya gitu. Ngesek. Oke, baik. Ngesek ini sampai saat ini ternyata, memang jujur ya kami belum terbuka. Dalam artian memang, grup chat-nya tidak terbuka untuk publik. Tapi sebenarnya ada beberapa yang bisa kita rekomendasikan. Jadi biasanya Ya. kalau yang di-ngesek adalah dari rekomendasi teman-teman. Jadi misalkan, Anda kemudian saya, "Oh ini saya add," gitu. Itu memungkinkan teman-teman, di-ngesek. Kemarin sebenarnya kalau sebelum pandemi kita setiap hari Rabu malam kami pasti kumpul gitu. Ya ngumpul cuma sekarang cuma ada berlima lah, berempat lah, 10 atau berapapun kita ngobrol sudah. Ngobrol ngalor ngidul yang penting, kita berdiskusi. Nah, terkait dengan yang grup chat sebenarnya dulu kesepakatannya adalah ya kita bisa join kok di, grup ada Kali Linux gitu, kemudian ada sekarang ada Orang Siber gitu kan, ada lagi apalagi ya, Noob Squad atau apa, banyak sih sebenarnya. Grup-grup itu banyak banget sebenarnya sekarang. Kita bisa ngobrol apa aja sih. Cuma kalau misalkan, eee, ini eranya sebenarnya era online ya. Iya. Waktu pandemi ini kan online ya. Sampai saat ini ngesek juga belum banyak aktivitas sebenarnya jujur saja, karena memang, ya teman-teman paham, Pandemi ya, Pak ya. kita pandemi, kita juga harus jaga kesehatan, kita patuhi protokol atau prosedur tetap kesehatan gitu ya. Demi kesehatan kita semua, ya kita tidak ada pertemuan offline. Pertemuan online juga jarang sebenarnya, jarang banget sih kalau, di ngesek. Kira-kira gitu sih kalau ngesek di Jogja, tapi teman-teman masih tetap ngobrol sih. Tapi kalau ngobrol nanti jangan kaget karena di situ kadang obrolannya biar apa namanya, tidak hanya bicara tentang, security saja. Mhm. Kalau pengen asik ya tadi ya ada di Kali Linux, ada di Orang Siber ataupun yang di tempat lain. Kita-kita ada di situ sebenarnya kok. Oke. Jadi bisa saling colek atau saling senggol lah gitu. Oke, siap, Pak. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Talenta nih. Apakah ada spesifikasi khusus dalam Mhm. penggunaan device untuk cyber security, Pak? Nggak ada sih Nggak ada menurut ya? saya. Jadi, masalah perangkat memang, ponsel cerdas saat ini juga bisa digunakan sebenarnya. Tapi memang mohon maaf itu kesannya adalah untuk yang, kelas, rada advance. Tapi ada juga, kita dasarnya kita punya komputer, punya laptop, itu bisa kita gunakan kok teman-teman. Bahkan termasuk tadi kayak misalkan kayak, jam gitu model zaman sekarang itu memungkinkan gitu teman-teman. Kalau, apa namanya, kita melakukan sebuah uji coba gitu kan, belajar gitu, memungkinkan. Pada prinsipnya karena ini adalah ranahnya digital ya berarti kita menggunakannya perangkatnya digital. Tapi ada nggak sih kalau kita bicara tentang keamanan siber kemudian, eee, tidak bermainan dengan alat-alat digital? Ada sih teman-teman, tapi jarang. Eee, saya agak lupa sih teman-teman waktu itu, tapi pernah, waktu itu saya lupa kotanya di mana, tapi misalkan bagaimana membuka pintu, namanya pitlocking gitu kan. Itu juga latihan kok teman-teman. Jadi, keamanan siber ini tidak berdiri sendiri ya teman-teman. Kita juga bisa tadi contoh untuk mengetahui username dan password belum tentu kita harus melakukan dalam tanda kutip, penjebolan dan pembobolan dan sebagainya. Kadang yang namanya username dan password ya tadi terpasang di layar monitor gitu kan, paling sederhana. Nah, ini bisa terjadi gitu teman-teman. Jadi tidak harus, eee, apa namanya, melulu dengan digital, tapi ya utamanya ya teman-teman harus punya perangkat digital. Dalam hal ini kalau pengen lebih mudah ya tadilah komputer atau laptop.
Kalau saya sih kurang lebih gitu sih, Mbak. Oke, siap Pak. Ini ada pertanyaan Mm-mm. dari Mas Hidayatullah. Wow. Izin Oke. tanya lagi Mas. Siap. Apakah Termux ya? Termux. Apa? Termux ya. Itu hanya bisa digunakan bahasa pemrograman Python saja atau gimana Pak? Oke, Termux. Kebetulan saya belum melakukan ekspor lebih jauh terkait Termux. Memang kebanyakan di sana adalah memang Python yang kemudian digunakan oleh teman-teman. Saya sendiri juga ada di rumah, saya pakai Smart TV, kemudian mencoba install Termux, tapi belum sempat aja sih. Kalau ada yang mau bantu saya gitu untuk nemeni main gitu, dengan senang hati sebenarnya. Jadi ada beberapa aktivitas atau kegiatan saya terkadang juga nggak harus melulu tentang keamanan siber. Jadi saya kadang butuh teman, butuh teman nongkrong. Ayo kita nongkrong yuk, nongkrong untuk ngobrolin gitu kan, berdiskusi. Jadi tidak selalu bahwa saya menjadi center. Bahkan Anda itu menjadi sebuah center atau utama di diskusi. Jadi terima kasih sekali, sebenarnya narasumber di sini adalah teman-teman. Saya cuma ngikut aja ke sini gitu. Kebetulan saya berada di kantor Suhu nih gitu kan, bersilaturahmi gitu kan teman-teman Suhu. Karena teman-teman lama saya nih Suhu. Gitu kira-kira sih gitu. Oke. Cukup jelas ya Mas Hidayatullah. Oke, kita kembali lagi ke Kali Linux nih Pak. Pertanyaannya, lebih baik update Kali Linux version atau stay at Kali Linux old version? Ya, untuk penetrasi testing zaman now. Wih, zaman now. Baik. Sama satu lagi Pak, ada lagi nih. Kenapa kalau menjalankan aplikasi Linux di WSL kurang maksimal ya Kak? Bagaimana solusinya? Oke, siap. Soalnya pakai VirtualBox lemot. Di sisi lain Oke. belum bisa lepas dari bayang-bayang Windows. Oke. Gimana nih? Aduh, ya baiklah. Memang bayang-bayang mantan itu memang berat sih. Oke. Saya coba yang ini dulu deh, kalau urusan mantan saya jadi ingat ini. Memang kalau di WSL ada beberapa yang tidak optimal, kemudian pakai VirtualBox juga jadi tidak mantap jaya gitu kan, melemot. Udah dicoba dual boot belum? Natif aja gitu kan, dual boot. Saya pertama kali belajar itu dual boot kok teman-teman. Jadi saya pakainya ada dual boot, kemudian ya sekarang sudah Windows-nya saya upayakan untuk tidak pernah dipakai atau bahkan saya tinggalkan. Nah, terkait dengan penggunaan Linux ya, ini juga masih sama ya, menggunakan yang versi terbaru atau versi yang lama. Sebenarnya kembali masalah di kebutuhan kok teman-teman. Kayak misalkan contoh, saya di kampung jalannya rusak gitu, masa ya saya pakai Mio gitu kan. Mohon maaf saya sebut merek lagi. Nggak apa-apa Pak. Atau Matic yang lainnya. Pakainya trail lah gitu kan. Jadi terkadang lihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan menggunakan software yang sebelumnya juga sudah masih berfungsi, kenapa tidak? Di beberapa software security atau misalkan kayak di forensik, walaupun lisensinya sudah habis, atau misalkan kita langganannya kemarin tahun 2020 berbayarnya gitu, tahun 2021 masih bisa dipakai. Cuma memang terkadang ada beberapa, kalau saya bicara tentang forensik digital, katakanlah sekarang ponsel seri X lah muncul di 2021, tapi kan nggak muncul di 2020, ya kemungkinan memang tidak bisa dilakukan analisis forensik digital. Nah, bagaimana dengan security? Saya pikir juga ada beberapa hal yang serupa teman-teman. Tapi pengalaman saya pakai Linux baik-baik saja sih sebenarnya. Dan saya termasuk golongan yang selalu kalau ada update aja, update saja. Cuma nanti kembali lagi, apakah hardware kita menjadi support apa enggak, itu yang menjadi permasalahan saya. Secara pribadi sih sebenarnya kalau pakai Linux, kadang ya zaman berubah kan teman-teman. Kemudian teknologi juga berubah, sedangkan hardware kita nggak berubah-ubah nih.
Ya kalau misalkan jadi lemot ya apa boleh kata gitu. Kadang kita harus update. Tapi pengalaman saya sebenarnya pakai tools yang lama terkadang masih berfungsi dengan cukup baik kok teman-teman. Ya tadi kalau misalkan Kali Linux diinstal natif katakanlah, is okay sih sebenarnya. Saya punya kenalan, punya teman itu laptopnya 2 teman-teman. Wow. Laptopnya 2, satu diinstal Linux yang khusus untuk oprek-oprek gitu, kemudian satu tuh Windows, kemudian di dalamnya ada lagi juga Linux juga. Jadi dia membawa dua laptop. Jadi kalau teman-teman mau memang benar-benar akan eksplorasi, memang biasanya device-nya menjadi banyak sebenarnya. Dulu pertama kali saya belajar Linux juga begitu. Lebih tepatnya belajar jaringan, saya nanya, "Mas, gimana sih belajar jaringan?" Siapin 2 komputer, siapin 3 komputer. Udah komputernya yang 2 atau yang 1 nggak usah yang bagus-bagus ya, sembarang aja yang jelek-jelek. Atau misalkan kalian nih satu kos-kosan gitu atau satu kontrakan, yuk digabungin pelan-pelan. It's okay sebenarnya. Jadi untuk software sebenarnya selama masih bisa digunakan, menurut saya nggak worry. Yang terpenting kalau bicara tentang pekerjaan, kasarnya ya yang penting cuan cair gitu aja, notah cair gitu kan gitu. Mau softwarenya tua atau enggak yang penting notah cair gitu kan. Kemudian kalau kita bicara di forensik digital, terpenting adalah memang nanti hasil analisisnya bisa terbukti dan tidak mengkontaminasi barang bukti digital. Itu kalau misalkan di forensik. Kalau di publikasi ilmiah juga sama. Asal nanti bisa dibuktikan ulang, itu sudah cukup kok teman-teman. Buat saya Oke. gitu sih. Siap, terima kasih Pak atas jawabannya. Lagi ya Pak ya, Oke. banyak nih Pak, Mm-mm. masih banyak. Dari Mas Muhammad Fauzan, Mm-mm. Pak, bagaimana cara memperbaiki serangan dari devicer? Oke, device ya. Ya. Serangan devicer ada beberapa hal saya bukan menyebut penelitian saya ya, cuma saya rangkum di dalam penelitian saya. Ada yang istilahnya teman-teman mengistilahkan itu adalah tebas indeks atau ada lagi melakukan device di halaman lain. Jadi bukan tebas indeks dan non tebas indeks. Yang tebas indeks memang biasanya mengganti di halaman awal dan kemudian ada juga yang cuma di halaman tertentu atau kemudian juga menyisipkan sesuatu. Tergantung dari aplikasi itu. Apakah aplikasi webnya itu yang bikin siapa gitu kan. Kalau misalkan tim kita ya nanti tim kita pasti bisa memperbaiki sih. Kalau sudah tebas indeks atau bahkan semuanya dibabat ya wow harus benerin semuanya. Tapi kalau misalkan contoh yang pernah dipresentasikan menyisipkan sebuah pesan tapi di dalam halaman website dan ini dimitigasi nggak nemu-nemu gitu kan. Ya ini kembali lagi nanti kembali ke pembuatnya. Biasanya kalau ada juga yang sekedar mengupload. Nah, ini agak lucu. Saya mohon maaf ya saya menggunakan kata istilah lucu. Jadi misalkan gini, teman-teman memang upload sesuatu gitu kan. Nah, itu dianggap kemudian bisa nge-deface gitu kan. Uploadnya apa? File text. Yang biasa terjadi adalah file text atau file gambar ya. Itu dianggap sebagai deface. Ya oke, it's okay sih sebenarnya nggak ada masalah buat saya. Monggo. Kalau yang cuma sekedar upload ya kita hapus aja gitu. Nah, tapi jangan sekedar menghapus, kita harus melakukan identifikasi. Yaitu kenapa kok bisa diupload gitu kan. Nah, ini harus kita melakukan perbaikan, introspeksi gitu kan sama diri kita sendiri. Aplikasi ini sebenarnya bisa nggak sih kalau orang lain ngupload gitu kan. Nah, ini yang biasa terjadi adalah sistem-sistem yang ada registrasinya. Sekali lagi saya tidak memberikan mengajarkan ke teman-teman untuk melakukan device. Salah satunya adalah di sistem registrasi. Ya, ini sistem registrasi teman-teman pengembang harus mulai aware, mulai waspada, mulai paham bahwa sistem-sistem registrasi ini punya potensi untuk disalahgunakan. Sekali lagi, teman-teman mohon yang mengembangkan sebuah sistem, jika ada sistem yang sifatnya
registrasi, mohon sekali lagi untuk diperbaiki waspada terkait dengan ulah-ulah teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Gitu sih. Jadi ini ke pengembang ya. Iya. Jadi harus hati-hati terkait dengan sistem registrasi. Kurang lebih salah satunya itu sih. Masih banyak sih sebenarnya Mbak, kalau misalkan cerita bisa pagi sih kayaknya asik Mbak. Karena kalau di Ngesek itu kita nongkrongnya ada namanya, saya sebut merek lagi tempat nongkrongnya, dan Kelas Pagi Yogyakarta. Kita starting katakanlah jam 19 ya, 19:30 ngobrol gitu. Nanti sampai pukul 00:30, pukul 01 dini hari. Jadi memang benar Kelas Pagi Yogyakarta, kita memang Benar-benar pulangnya sampai pagi. pagi. Benar. Kayak tadi kemarin tuh teman saya kalau pulang paling malam tuh jam 12 kok. Wow. Paling malam. Tapi ya kadang sampai jam 1 atau jam 2 pagi juga. Kan itu bukan paling malam, itu paling pagi. Itu paling pagi ya, Pak. Paling pagi Udah pulangnya jam pagi. 02. Iya. Saya juga sering sih sebenarnya. Dulu zaman sebelum pandemi ya. Wah, sebelum pandemi kemudian ada isu-isu ngelidih kalau di Jogja. Oh, ini benar-benar menghambat kreativitas. Iya. Tapi sering sih kita nongkrong. Terakhir bukan nongkrong tapi sifatnya rapat. Tapi rapatnya juga teman-teman Ngesek waktu itu untuk mempersiapkan lomba kompetensi siswa di Jawa Tengah. Itu kita juga sampai jam 12 lewat. Masing-masing sampai rumah jam 1. Ya kurang lebih gitu sih. Oke. Oke. Pak, ada yang cewek nih Pak yang nanya. Wow. Mbak Nova. Halo Mbak Nova. Ya Pak, izin bertanya, seperti apa gambaran security untuk aplikasi di bank? Mau mobile ataupun web? Di bank nih Pak. Gambaran ya? Iya, gambarannya. Gambar dong saya. Enggak. Di perbankan tentu level security-nya berbeda, sangat lebih rigid sebenarnya kalau misalkan perhatikan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya belum punya pengalaman terkait di perbankan. Namun juga perbankan juga tidak lolos terkait dengan beberapa celah keamanan. Di perbankan katakanlah sistemnya sudah baik, tapi terkadang implementasi di lapangan ada beberapa hal yang kemudian punya potensi juga, yang entah ya tadi human juga ada, masalah human. Kemudian ada di security itu kita mengenalnya SOCENG, bahasa Inggrisnya panjangnya social engineering, jadinya SOCENG. Di Indonesia tuh menarik banget ya, gemes jadi gemoy gitu. Nah, ini SOCENG, social engineering, kalau bahasa Indonesianya kan rekayasa sosial ya. Ini juga memungkinkan gitu kan, tidak terlepas di perbankan terkadang rekayasa sosial ini juga harus berhati-hati juga. Dari sisi sistem keamanan di sana pastinya ada beberapa berlapis, kemudian berlapisnya ini tidak hanya secara sistem elektriknya saja atau digitalnya, namun juga ada sistem fisiknya untuk mengakses juga orang-orang tertentu. Dan di sana perangkatnya atau appliance-nya juga luar biasa sih Mbak. Kayak kemarin ngobrol tentang akses internet saja untuk di perbankan ini juga sudah cukup strict, karena beberapa masalah, misalkan contoh kemarin kita diskusi ya di Widya Security, kita dengan salah satu pakar itu, penyebarannya adalah keamanan itu melalui phishing gitu, spear phishing, jadi dokumen. Nah ini ada beberapa teknologi yang sudah bisa mendeteksi itu sebenarnya gitu. Ini di sisi perbankan. Nah, perbankan ini juga tingkatannya banyak nih teman-teman. Kita ada bank apa istilahnya, kalau daerah ada yang per regional, kemudian ada bank perkreditan rakyat, namanya tetap bank ya, karena ada perusahaan banknya saya nyebutnya bank gitu kan. Kemudian ada juga ya tadi bank nasional. Yang menarik adalah kalau bank perkreditan saja ada yang nggak punya website kok. Ada juga kok teman-teman. Tapi ada juga yang bank perkreditan rakyat yang levelnya nasional, itu juga ada.
luar biasa. BPD gitu ya Pak? BPR Oh malah, BPR ya? bukan BPD, BPR. BPR ya, R susah. Bank Perkreditan Rakyat. Ada yang nasional, itu ya luar biasa sebenarnya. Kemudian ada kayak BMT itu, BMT termasuk bank nggak ya? Itu juga ada kok yang levelnya nasional. Ini kita posisinya ada di Nitian di Kota Gede ada, Kota Gede. Kebetulan saya kan juga dari Wonosobo tuh, ada juga. Di cabangnya ada di Jogja juga, di Jalan Kalurang, Ring Road Utara dekat Jalan Kalurang itu juga ada. Tentu sudah menggunakan beberapa sistem ya. Nah ini sistemnya ada yang berlapis, seberapa detail di sana. Seandainya saya tahu pun, sepertinya saya terikat kontrak untuk tidak boleh menyampaikan. Iya. Jadi di sana tentu detail Mbak Nova, rigid juga. Sebenarnya kalau ngomong ngobrol itu kita bisa ngobrol secara langsung sih. Ya, Dijelaskan gitu. Iya. jadi tidak online gitu. Tapi sistem perbankan Indonesia bisa tergolong ya cukup bagus lah gitu kan. Mantap. Jadi mantap lah, kita percaya karena juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga perbankan melakukan pengujian sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan secara global gitu. Ada kok. Jadi pengujian berkala ada. Kalau pertanyaan kemudian apakah bisa bobol, kemudian ada proses skimming dan sebagainya, ya ini memang sekali lagi security bukan sebuah produk, tapi security adalah proses. Kita di sana harus melakukan sebuah pemantauan yang terus-menerus. Kita ada namanya security life cycle. Jadi dari deteksi, respon, itu udah muter aja tuh gitu ada. Identifikasi, udah, wah nggak pernah berhenti deh. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Oh enggak, Oh enggak. tapi jangan pernah berhenti melakukan evaluasi berkala terkait dengan keamanan cyber. Gitu sih. Siap. Terima kasih Pak atas Oke, jawabannya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Masih siap. jam 4.58, kita masih punya waktu nih. Oke, baik. Oke, dari Mas Bagus. Mm-mm. Izin bertanya Pak, dalam Mm-mm. dunia cyber security, Mm-mm. seberapa penting antara pengalaman dengan sertifikasi? Seberapa penting pengalaman dan Iya. sertifikasi. Kayak telur dan ayam nih kayaknya lama-lama. Saya pernah berdiskusi. Ada orang yang punya sertifikasi, tapi pengalamannya nggak begitu banyak. Tapi ya akhirnya dia juga resign dari perusahaan gitu kan. Entah resign, entah kabur juga ada. Tapi ada juga yang punya pengalaman tapi belum tersertifikasi gitu. Banyak kasus-kasus yang semacam ini gitu kan. Yang kemudian menjadi pegangan adalah saat ini kita bangun portofolio. Salah satunya bagaimana sih portofolionya gitu kan. Cara membangun portofolio sebenarnya banyak jalur ya. Dulu kita berbagi kode zaman dahulu kala sebelum ada GitHub atau GitLab, kita mungkin agak kesulitan, tapi ada dulu, ada platformnya. Tapi membuat kita terkenal sepertinya agak kurang di Indonesia. Kalau dalam tanda kutip dulu nyebutnya kayak ini tempat kumpulan-kumpulan kode kalau zaman dulu. Nah sekarang melalui kode repository seperti GitHub dan GitLab kita bisa bangun kok portofolio. Duh, itu kan buat yang jago coding ya. Kalau di cyber security bagaimana ya? Nah, di cyber security adalah seringkali kita melakukan yang namanya pekerjaan NDA non-disclosure agreement ya. Kayak tadi misalkan saya kerja sama dengan bank, saya nggak boleh dong saya nanti ngomong tentang teknologi bank yang ada di sana gitu kan. Ada beberapa yang klien atau rekanan Anda yang memang memperkenankan Anda untuk membagi informasi pengalaman Anda. Boleh, tapi sejauh mana itu dikomunikasikan. Itu menjadi catatan. Nah, beberapa kalau kita kayak di Indonesia biasanya ada surat keterangan kerja gitu kan. Nah, itu disimpan baik-baik sebagai bentuk pengalaman sebenarnya. Nah, kalau portofolio selain itu ada juga
saya biasanya melakukan yang namanya membuat publikasi ilmiah. Kalau orang zaman dulu juga ada misalkan bikin buku gitu kan, terbitin buku. Ini juga bisa kok teman-teman. Cuma memang saat ini kalau di bagian HR akan mempermudah kalau misalkan kita punya sertifikasi. Atau bisa jadi HR punya program, kalau Anda lolos disertifikasikan gitu kan. Misalkan biasanya kalau kerja kan 3 bulan pertama adalah uji coba ya, nanti kalau di uji coba ini akan disertifikasikan, itu juga ada. Jadi kalau terkait dengan pengalaman dan sertifikasi memang sepertinya kayak telur dan ayam. Banyak kok saya punya beberapa teman yang pengalamannya luar biasa tanpa sertifikasi. Tapi ada juga pengalamannya luar biasa, sertifikasinya juga luar biasa. Tapi juga pernah ada kasus, bukan di sekitar saya sih, sertifikasi ada, pengalaman aduhai gitu ya, ada sebenarnya, ada aja. Terus apakah kemudian kemampuannya tidak sesuai gitu, ya sebenarnya itu yang terjadi pada diri saya sih. Saya pernah punya sertifikasi kok teman-teman, sekarang sih enggak. Pernah saya pernah punya sertifikasi dan apakah kemudian kompetensi saya sesuai yang ada di sertifikasi tersebut? Enggak. Kok bisa? Nah, kita bicara tentang sertifikasi, itu ada yang sifatnya pemeliharaan, teman-teman. Ya, saya dulu bisa saat punya sertifikasi. Saat kemudian tidak saya gunakan lagi dan sertifikasinya punya jangka waktu sekitar 3 tahun, ya sudah, saya juga nggak bisa juga. Apakah Anda punya kompetensi terkait itu? Kalau jawaban saya nggak punya akhirnya. Hanya saya pernah punya sertifikasi internasional, saya pernah bisa gitu kan. Kalau belajar lagi ya saya siap belajar lagi gitu kan. Nah, tadi kata kunci di sertifikasi adalah kita melakukan pemeliharaan. Jadi kalau institusi pendidikan itu adalah menyiapkan orang yang kompeten. Tapi kalau lembaga sertifikasi adalah yang memelihara kompetensi. Jadi kenapa beberapa sertifikasi itu sifatnya kok 2 tahun ya, kok 3 tahun ya, supaya menjaga kompetensi. Ya seperti saya menjaga cintamu kan itu. Oh enggak ya. Ya harus dijaga. Jadi harus berkomunikasi. Kalau sudah punya misalkan sertifikasi dari lembaga X gitu kan. Jadi nama Anda, nama belakangnya ditambahin X gitu. Ya Anda harus dilakukan sebuah pemeliharaan nanti entah 2 tahun, 3 tahun, pengujian ulang. Sekali lagi sama kayak security kan. Jadi harus ada evaluasi berkala. Iya. Gitu sih kira-kira. Oke, gitu teman-teman. Kita lanjut ya Pak ya. Siap, yuk. Pertanyaan dari Mas David. Izin bertanya kembali Pak, apakah ransomware bisa disebut juga hacking? Dan apakah salah satu penyebab terkena ransomware itu karena menginstal software bajakan? Oke, Terima baik. kasih. Yang pertama dulu. Ya. Salah satu di proses hacking tadi memang ada juga yang menggunakan ransom juga. Jadi memang ada beberapa yang melakukan penyanderaan. Jadi kalau ransom biasanya ciri khasnya melakukan penyanderaan data. Nanti kalau dibayar maka datanya akan dikembalikan, gitu kan biasanya yang terjadi. Ada upaya itu. Nah, namun itu bukan upaya yang dalam kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk atau tiba-tiba atau instan. Ada beberapa tahapan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Taktik, teknik, sama prosedurnya. Kok bisa sih sampai terjadi itu gitu kan. Nah, ini memang ada pola-pola yang dilakukan oleh nyebutnya threat actor ya. Threat actor dalam melakukan penyebaran ransom gitu kan. Nah, ini ada tahapannya memang gitu. Enggak semudah yang kemudian kita bayangkan kayak di film-film ya teman-teman. Itu kan film, karena film kan durasinya mohon maaf misalkan 2 jam. Kalau serial kan biasanya 1 jam terus nanti nyambung gitu. Nggak mungkin kan mempraktekkan satu persatu, walaupun ada beberapa yang serialnya terkesan realistis gitu.
ada sih. Cuma kan tidak semudah atau yang dibayangkan kayak di film, secepat yang ada di film, tapi tetap ada proses. Itu terkait dengan penggunaan ransomware salah satunya. Ada di situ ada aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Install software bajakan. software bajakan. Iya, terkena ransom. Eh, Penyebab terkena ransom itu karena menginstal software ya, bajakan saat kah? ini memang ransom adalah salah satu alat yang lumayan mematikan gitu kan. Mematikan di bidang komputer ya. Biasanya apa sih? Kita kan dipelajari sebenarnya. Sebagai target kita dipelajari sebenarnya. Kita tuh suka ngapain sih? Ya. Kita cerita virus saja dulu deh. Zaman dahulu kala, kok ceritanya kayak kakek dan nenek dulu ya. Zaman dahulu kala, ini ada orang yang geram ceritanya. Kenapa sih kok banyak yang lebih suka software bajakan gitu kan? Nah, kemudian software bajakan ini kemudian disisipin virus. Nah, akhirnya komputer yang menginstal software bajakan itu kena virus. Sebenarnya kritik sosialnya adalah supaya teman-teman tuh nggak menginstal software bajakan sebenarnya. Itu adalah kritik sosialnya, adalah visi misinya itu. Jadi banyak dulu orang yang kemudian membeli software bajakan dibandingkan software original, teman-teman. Jadi kemudian si salah satu penjualnya, wah ini mending saya install aja nih supaya orang pada kapok pakai software bajakan, pakainya software original. Itu cerita dahulu kala gitu kan. Kalau cerita saya salah, mohon bisa dikoreksi. Tapi dulu saya pernah dinina bobokkan atau ceritanya begitu. Cerita antara keberadaannya si virus. Nah, bagaimana dengan keberadaan ransom? Mungkin zaman sekarang itu sih salah satunya triknya. Oleh sebab itu teman-teman harus tetap waspada install software apapun sebenarnya. Saya pernah bukan install sih, menganalisis sebuah software gratisan. Gratis loh. Gratis, tinggal di-download saja, tinggal diinstal. Ternyata yang terjadi adalah dia mencuri informasi. Misalkan ini software, katanya software bisa untuk melakukan serangan ke sebuah server. Udah, dicoba. Nah, saat melakukan serangan kan saya kemudian memasukkan username dan password itu kan. Nah, username dan passwordnya saya juga bisa nembus sistem. Si pembuat aplikasi tadi juga dapat username sama password yang saya ketikkan. Jadi dia udah nggak susah payah untuk melakukan hacking. Cukup saya yang melakukan hacking, kemudian si pembuatnya juga dapat. Nah, ini juga ada teknik-teknik yang semacam itu, teman-teman. Jadi padahal ini gratis lah. Jadi ya teman-teman tetap harus hati-hati terkait dengan penggunaan software-software yang baik gratis maupun yang tadi bajakan. Tetap harus waspada. Kita harus lihat rating, sama seperti di ponsel juga sama kok. Kemarin saya menginstal sebuah aplikasi di ponsel. Ini kemudian saya cek, ternyata dia mengandung phishing. Di mana phishing ini adalah sebuah teknik yang biasa digunakan seolah-olah untuk menyaru gitu kan. Oh, ini kayaknya form login-nya layanan X gitu. Silakan masukkan username dan password gitu. Ternyata oh mohon maaf passwordnya Anda salah gitu kan. Ternyata bukan masalah salah atau benar, tapi username kita sama password sudah direkam oleh sistem mereka. Karena tampilannya mirip banget dengan sistem yang biasa kita kunjungi. Nah, saya kemarin install di ponsel dan IP-nya itu terindikasi pernah melakukan itu di sistem kami. Kami bisa menganalisis itu untuk sistemnya. Kira-kira gitu sih, teman-teman. Tetap harus hati-hati, mau gratis mau bayar, apalagi bajakan. Aduh, stop deh kalau masalah bajakan. Ini bicara bahaya ya. Sedangkan bajakan ya mohon maaf ya teman-teman, ini tidak sesuai dengan kaidah yang kita anut. Mohon untuk menghindari atau sudah yuk buang-buang deh software bajakan. Ya, mari kita menggunakan software legal. Pakai Linux oke kok.
pakai Linux ya? Eh, Mantap, Pak, pakai pokoknya. Linux, oke lah, ayo ya kan. Kok sekarang saya jadi promosi Linux ya? Iya sih, karena Linux enak gitu aja sih kalau buat saya. Ya karena sudah terbiasa, tapi monggo kok teman-teman itu, preferensi teman-teman mau pakai Linux, pakai Windows, pakai macOS, yang penting legal. Di handphone juga yang terpenting Anda terhubung ke aplikasi, atau ke marketplace yang Anda gunakan. Misalkan kalau Android ya saya lebih prefer misalkan menggunakan Google Play Store, kalau misalkan iOS ya kita pakai, App Store App ya. Store. Kalau misalkan silakan download di aplikasi, dari download apa namanya, website ini. Aduh jangan deh, sekali lagi ya teman-teman, jangan deh gitu kan. Ini minta kopiannya dong." "Wah di tempat saya nggak bisa, ini unlock ini." "Aduh jangan deh sudah, pokoknya download sudah dari sana titik," gitu kan. Nanti kalau dari tempat lain, aduh potensinya gede teman-teman. Ya kita nggak pernah tahu ya, anggap aja kita nggak tahu, tapi bahaya begitu. Dan kemarin, di Jogja ya ada lah gitu kan. Tapi saya nggak tahu sih itu, ada sesuatu halnya atau enggak. Tapi ya sekali lagi teman-teman mohon untuk tidak, melakukan instalasi di luar Play Store. Kalau misalkan di Android, kalau App Store ya jangan, selain itulah. Loh, tapi ini nih, udahlah, janganlah. Bagi teman-teman yang melakukan pengembangan mohon aplikasinya upload ya ke Play Store gitu kan. Nah, biar diverifikasi atau misalkan ke App Store ya, biar diverifikasi. Itu ya. Kita sama-sama yuk kita kolaborasi teman-teman. Iya, siap. Pokoknya langsung di App Store atau Play Store. Yes, itu Siap. aja. Sip. Oke, kita lanjut, Pak. Oke. Dari pertanyaan Mas Rahman, Mhm. perangkat perimeter keamanan selain IPS, Mhm. IDS, Mhm. SIM, Mhm. firewall, Mhm. dan WAF, Mhm. apakah ada lagi, Mas? Terus lebih aman mana, cloud server atau on-prem? Premise. Nah, ya. On-prem ya. Wow. Saya jawab yang cloud sama on-prem dulu ya. Oke, siap. Kalau saya sih karena saya mungkin orang lama ya, on-prem. Saya prefer on-prem sih sebenarnya dibandingkan on-cloud. Tapi sekarang bisnis kita itu semua on-cloud kok teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa di on-prem ya silakan on-premise. Tapi kalau pengen, on-premise itu adalah, sistemnya dipasang di server kita sendiri ya, di data center kita sendiri yang ada di bawah pengawasan kita sendiri. Langsung kita lihat bila perlu bisa kita sentuh langsung sendirilah kasarannya gitu, on-premise ya. Kemudian on cloud atau misalkan ada di, cloud computing gitu kan, menggunakan teknologi cloud computing. Itu pilihan teman-teman. Sebenarnya mau pilihan mau on-premise ataupun on cloud. Nah, namun perkembangan saat ini banyak aplikasi memang atau vendor-vendor yang memberikan layanan atau jasa itu lebih ke on cloud. Karena bisnisnya ada di sana juga. Jadi mau nggak mau kadang kita juga harus on cloud teman-teman. Ya tinggal mana yang cocok saja. Nah kalau, mana lagi yang lebih bagus, kalau saya pribadi, saya suka on-prem. Kemudian, apa namanya, kalau tidak on-prem ini jadi agak diskusinya bisa jadi panjang kali lebar nih, kemarin juga belum terjawab juga nih. Satu, apakah data kita bicara Indonesia sekali lagi, apakah data kita tersimpan di Indonesia, tapi providernya adalah asing? Hmm. Yang pertama. Yang kedua, apakah data kita tersimpan di luar negeri, tapi yang lola adalah perusahaan dalam negeri? Kan ada nih misalkan data, apa namanya, layanannya adalah, di Singapura, tapi perusahaannya perusahaan Indonesia kok, 100% Indonesia. Nah, kondisinya ada 2 sih pilihannya dan ini belum terjawab. Sampai saat ini saya juga masih, bingung. Saya sendiri kebutuhannya masing-masing sih, Mas. Jadi apakah memang mau on-prem ataukah on cloud. Kalau memang layanannya dia dari vendor tersebut hanya on cloud, ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau misalkan dia ada layanan on-prem, tidak ada salahnya dipilih. Terus, kedua adalah apakah budgetnya masuk apa enggak, karena berbeda pasti. Antara on premise sama on cloud pasti
budgetingnya berbeda. Jadi ini nanti juga pengaruh. Jadi tidak bicara tentang teknis lagi, tapi bicara tentang pembiayaan. Dan ini juga akan biasanya on cloud lebih murah. Nggak tahu kenapa ya, on cloud menjadi lebih murah gitu dibandingkan on premise. Kalau on premise padahal kita harus nyiapin server nih, beli server, bayar bulanan listrik, terus benar-benar jangan sampai mati misalkan. Terus kalau on cloud, loh kok lebih murah ya, kita nggak bayar listrik, nggak bayar sewa ini itu gitu kan. Nah, itu ada perbincangan lebih lanjut lagi. Itu adalah mungkin Suhu mau menghadirkan pakar cloud computing dari sisi teknologi dan bisnis, itu akan menarik banget gitu kan. Nah, saya tunggu sebenarnya. Siap ke depannya ya Pak. Insya Allah saya nonton, yang kemarin saya ketiduran terus sih. Saya tidurnya sore ini udah ngantuk. Terus yang kedua adalah teknologi apa lagi untuk melakukan pengamanan gitu kan. Tadi sih pengamanannya sudah banyak banget itu ya. Iya, banyak banget yang Eh, disebutkan. Sekali lagi itu adalah tools gitu kan. Kita tetap perlu orang yang akan mengawasi itu selama 24 jam nonstop bila perlu. Jadi mohon tidak serta-merta katakanlah ini yang paling cuk yang sering gimana nih kita keluar? Iya ya keluar. Lah itu ada laptop sama handphone di dalam ruang. Oh, udah nggak apa-apa, itu ada CCTV kok. Krik lama ini CCTV. Emang CCTV kalau misalkan ada orang masuk kemudian dia bisa nge-warning gitu. Ya kalau misalkan ada teknologi motion detection mengambil laptop dan handphone misalkan di dalam ruangan, bisa jadi gitu kan. Tapi tetap aja teman-teman, teknologi apapun tetap kita harus melakukan pengawasan secara manual. Jadi kalau saya tidak ada yang kemudian otomatis tapi juga hybrid. Sekali lagi, otomatis perlu, tapi hybrid. Saya mengatakan saya lebih suka kombinasi antara teknologi dan manusia. Karena tetap tadi yang sudah disebutkan udah bagus banget, itu sudah luar biasa. Kalau misalkan perusahaan sampai mempunyai hal tersebut, itu sudah luar biasa. Masih ada lagi pasti teknologi-teknologi yang lainnya selain IDS, IPS, ada SIEM gitu kan. Ada lagi banyak kok. Sebenarnya lebih banyak juga. Cuma dari semua teknologi itu tetap kita sebagai manusia melakukan pengawasan. Apapun itu bagus. Atau bahkan begini saja sih sederhananya. Ada nggak sih kita melihat ada beberapa pengawasan yang kita tidak perlu pakai aparat penegak hukum dengan perlengkapan yang laras panjang lengkap, Kevlar, topi anti topi baja gitu. Tapi kan ada juga gitu kan yang melakukan. Tapi kadang kita perlu nggak sih? Mohon maaf, siksa kita juga ronda juga cukup efektif kok gitu kan. Walaupun kadang juga ada yang kecolongan, tapi mohon maaf ya sekali lagi, ternyata juga efektif kok gitu loh. Jadi artinya ada beberapa yang kita bisa memberdayakan sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Dan kami di Widya Security sebenarnya juga ada beberapa teknologi layanan untuk membantu Anda. Itu juga ada. Nanti bisa kontak, bisa diskusi lebih lanjut terkait hal tersebut. Tapi kembali lagi, pengawasan manusia itu juga menjadi hal yang utama. Jadi kita hybrid. Kalau misalkan tempat Anda tidak bisa menyediakan, ya berarti kita bisa kok pakai outsource, banyak kok penyedia outsource, itu juga ada. Tinggal bagaimana nanti kita melakukan kerjasama yang keterikatannya terjamin menurut undang-undang. Kalau terjadi sengketa, dalam tanda kutip, mohon maaf ya saya menggunakan istilah sengketa, terjadi perbedaan pendapat, kita bisa selesaikan dengan baik-baik. It's okay kok sebenarnya. Intinya adalah manusia dan teknologi itu berkolaborasi, tidak fully teknologi 100%. Buat saya sih tidak merekomendasikan ya. Saya lebih prefer atau lebih suka teknologi dan manusia. Oke. Ini Baik. banyak banget yang nanyain materi Pak dari tadi. Oke, saya umumkan aja nih. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan materi dan sertifikat, jangan lupa isi link presensi sore ini. Sudah dikirimkan oleh admin ya.
Nanti pastikan juga follow IG kami Suhu Academy, @kata suhu kita, dan juga Widya Security. Dan juga subscribe YouTube Suhu TV untuk materi yang kali ini. Dan juga ada giveaway loh teman-teman untuk 2 penanya yang menarik tadi, dan akan diumumkan di IG kita @kata suhu kita dan Suhu Academy. Oke, sekarang udah jam 5.21, kita lanjut 1 pertanyaan ya Pak ya. Oke, bisa. Oke, saya carikan dulu yang menarik. Menarik. Banyak Pak Berarti masih. dapat giveaway kan? Nah ini nanti Pak, giveaway-nya mengacak lah, nanti monggo teman-teman Suhu kan lebih jago nih. bicara terkait data pribadi, eKTP misalnya. Nah, fungsi awalnya itu fungsinya apa ya Pak? Nggak jauh beda dengan SIM C, kalau cuma ditunjukin atau difotokopi. Kalau kartu ATM kan tahu fungsinya, chip di kartunya. Nah kalau eKTP ini gimana nih? Oke. iktp juga saya menyebutnya adalah sebuah proses, tidak hanya kemudian sekedar langsung tiba-tiba ada gitu kan. Memang E-nya memang elektronik ya teman-teman, tapi kok ada yang melakukan fotokopi, bahkan dulu hoax-nya ada kalau misalkan di fotokopi bisa merusak KTP, itu juga ada, jadi informasinya macam-macam. Coba teman-teman sekarang ke sebuah bank gitu kan, katakanlah ya. Terakhir saya ke bank kapan ya? Waktu itu sebenarnya saya melihat prosesnya langsung sih. Jadi KTP sudah tidak dilakukan fotokopi atau bahkan difoto atau misalkan di-scan, itu tidak. Scan maksudnya pakai scan scan fotokopi itu ya. Enggak, yang terjadi adalah selain ATM waktu itu adalah melakukan cek saldo atau misalkan cetak buku rekening gitu kan. Ada kok di bank-bank sekarang sudah mulai menggunakan. Jadi waktu ngeprint itu menunjukkan KTP. Nah, KTP-nya itu di-tapping-kan di satu tempat atau diletakkan di satu tempat, itu kemudian dipindai. Memang ada alat pembaca iktp. Udah banyak kok teman-teman. Teman-teman bisa browsing juga di googling gitu, di Google atau dimanapun kesukaan teman-teman, mau Yandex, mau Bing, mau Google, iktp reader gitu. Itu sudah Indonesia, bahkan ada pembuatnya Indonesia kok, perusahaan Indonesia. Jangan khawatir, itu pembuatnya adalah Indonesia. Jadi sudah diterapkan di beberapa perbankan, dan saya melihat sendiri, oh ternyata prosesnya sekarang gitu ya, di-scan ya, tidak perlu perlu difoto kemudian atau difotokopi di tempat lain, sudah nggak perlu. Ada perbankan yang sudah menerapkan itu udah. Bank Nasional terutama ya, saya melihatnya Bank Nasional dan cukup besar. Waktu itu saya sampaikan, saya melihat itu bukan di Jogja, artinya di sebuah kota kecil. Ya, artinya kalau kota kecil saja sudah menerapkan, apalagi kota sebesar Jogja atau misalkan kota-kota teman-teman yang lebih besar lagi gitu kan. Tapi di kota kecil, sekali lagi itu kota kecil kok teman-teman. Dan itu Bank Nasional. Jadi memang sudah ada pembacanya. Jadi kira-kira sekarang mulai sudah membaik. Jadi iktp berfungsi seperti yang diharapkan, karena memang perlu proses ya. Terlepas sekarang ada beberapa masalah ya, itu akan diskusinya menarik lagi sih kalau misalkan ini bisa sampai pagi lagi, sampai besoknya lagi, lusa gitu. Menarik. Wah, kalau cerita kayak gitu tuh, aduh ya Allah, asik banget ya teman-teman. Kayaknya harus ikut kelas pagi ya Pak ya. Ya, kelas pagi Yogyakarta. Tapi kita mohon maaf ya, karena pandemi ya kita nggak terbatas ya, kan nggak boleh berkerumun juga. Walaupun sebenarnya kalau di kelas pagi Yogyakarta tuh kami itu tidak berkerumun yang deket-deketan gitu, enggak sih teman-teman. Kalau waktu diskusi itu ruangannya berapa ya itu, agak gede kok. Kalau lari-lari aja kan capek kok itu. Bisa 4 kamar lah, 4 kamar berarti rata-rata 3x3 ya, let's say kalau itu 4 kamar berarti 6x6 lah teman-teman. 6x6
Detailnya saya nggak paham, tapi kurang lebih segede itulah, gede banget. Jadi, kita bisa, ngobrol per klaster juga gitu. Tapi ada juga yang kemudian kita, bikin kayak ruang diskusi yang kemudian memang agak sedikit rapat, itu ya pernah. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Setelah pandemi kami belum pernah berkumpul Oh, secara langsung di kelas pagi Yogyakarta lagi itu, mmm intensitasnya bisa dikatakan enggak sih. Sempat misalkan nongkrong sempat, mhm. tapi tidak, seperti dulu lagi. Jadi ya mantan kita tidak seperti dulu lagi. Lupain mantan ya kan. Oke. Pak, ini masih ada waktu 4 menit, Mhm, mau kita jawab satu 1 pertanyaan aja nggak lagi, apa-apa, oke oke? sih, siap. Oke. Ini terkait bugs nih, Pak. Kenapa bugs rata-rata di Indonesia Mhm, paling banyak SQLE, sekali lagi LFI, heeh, XSS, upload backdoor, heeh, dan brute force, heeh, sedangkan perkembangan patch juga sudah banyak heeh, diposting. Contoh kasus pada CMS, heeh. WP, dan pluginsnya. Oke, Apa baik. nih, Pak? Kenapa, banyak banget ya Mm-mm. pengembangnya ada di sana. Mmm, Sebenarnya dinamika saja sih memang, kita perlu kolaborasi lagi sih teman-teman. Cyber security tidak hanya, milik teman-teman komunitas cyber security, tapi juga milik kita semua kok teman-teman. Jadi pengembang juga banyak kok sebenarnya pengembang, yang memang, sudah memperhatikan tadi beberapa, celah keamanan baik SQLI, LFI dan sebagainya itu juga sudah banyak teman-teman. Kalau di Indonesia, kalau kita bicara Indonesia, jangankan, Indonesia, aplikasi luar negeri juga kayak misalkan contoh, ada namanya celah keamanan IDOR itu juga ada kok gitu kan. SQLI juga ada, LFI juga ada, upload juga ada. Mmm Ini perlu pendataan ulang sih. Saya dengan senang hati kalau misalkan teman-teman bisa bantu, yuk kita bantu yuk teman-teman, mana sih yang, banyak, celahnya misalkan let's say di lingkungan pendidikan deh, gitu kan, di lingkungan pendidikan, apa sih yang celah paling banyak? Mmm, Kemarin tahun 2020, saya cerita 2019 dulu. 2019 itu celah keamanan atau serangan di Indonesia yang .id kebanyakan go.id. Tapi tahun 2020 tuh .ac.id. Kalau go.id itu kasusnya random, ya entah ada SQLI atau KLFI gitu kan. Nah, kalau yang .ac.id kemarin saya melihat sekilasnya, saya tidak melakukan perhitungan secara pastinya, tapi setiap kali ada celah di ac.id, artinya ini adalah perguruan tinggi, ternyata itu, yang upload. Nah, upload-nya dari mana? Upload-nya adalah dari sistem register. Sistem registernya apa? Di kampus itu pasti punya media sesuatu yang memanfaatkan register. Nah, di situ yang tidak, aware si pengelolanya, teman-teman. Kalau kenapa banyak, ya kembali lagi, kita sebagai teman-teman atau yang sudah paham, yuk mari kita edukasi. Sekali lagi, kita bareng-bareng kolaborasi edukasi. Mungkin teman-teman suhu bisa memfasilitasi teman-teman juga. Di Widya Security, apa namanya, juga siap bantu untuk, kolaborasi, mengedukasi, teman-teman terkait dengan beberapa celah keamanan yang ada yang tadi, disebutkan sebenarnya. Jadi di Indonesia atau di mana aja juga sebenarnya sama saja sih kalau celah itu. Cuma, kita harus spesifik nih, apa namanya, sumber datanya dari mana gitu. Yang kemarin saya perhatikan adalah sepanjang tahun 2020 dan 2021 salah satunya adalah perguruan tinggi ya. Itu sumber datanya teman-teman bisa buka di, zoni-h.org ya, Zone H. Zonha lah biasanya teman-teman nyebut, cek aja di Zonha gitu. Nah, coba deh teman-teman kita lakukan sebuah analisis dari Zonha. Zonha itu adalah data publik yang biasa kita pakai. Dan saya juga pernah melakukan penelitian tahun 2019. Ada toolsnya untuk scraping. Di sana ada
Ini buatan saya sebut namanya Mas Fazlur Rahman. Dia bikin scraping namanya Makaburu. Susah ya, ada R-nya. Makaburu. Jadi saya lupa ya, Makaburu tuh artinya apa ya? Tapi saya sama Mas Fazlur dulu mengembangkan itu scraping. Yang bikin Mas Fazlur sebenarnya untuk keperluan penelitian. Jadi kita Makaburu untuk melakukan scraping data-data di zone H. Apakah ada selain Makaburu? Ada teman-teman, banyak. Monggo, saya kan hanya menyampaikan yang kebetulan saya bangun bersama teman-teman. Sekali lagi bukan saya loh ya teman-teman. Yang bangun adalah saya dan teman-teman yang lainnya, dalam hal ini Mas Fazlur Rahman. Teman-teman yang lain jika ingin kolaborasi, saya terbuka, bisa langsung kontak di Widya Security, atau misalkan kalau melalui kampus, saya ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta di program studi Teknologi Informasi. Melalui Suhu juga oke, karena juga Suhu juga saya lama ya mainan di Suhu juga lama. Sebelum ada Suhu ada T-Lab gitu kan, kemudian Iya, ada T-Lab. Suhu, kemudian main ke Suhu juga. Jadi mana aja deh teman-teman, mau melalui Suhu bisa, melalui Widya Security bisa, lewat Unjaya juga bisa, lewat mana aja. Oke lah pokoknya saya mau ngikut aja gitu. Yuk kita kolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, siap Pak. Terima Baik. kasih. Waktunya sudah melewati batas nih Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa teman-teman. Mm-mm. Oke, sekian event rekat chapter 1 sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dedi sebagai narasumber dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi modal berkarir di dunia IT sesuai tema rekat, reskilling, dan karir IT. Mm-mm. Saya mewakili tim event rekat, mohon maaf apabila selama jalannya event terdapat kekurangan. Dan jangan lupa ikuti event rekat besok di jam yang sama mengenai Become a Professional Data Scientist. Menarik nih. Menarik. Dan saya ingatkan juga untuk seluruh teman-teman dapat mengisi feedback peserta yang sudah dikirimkan oleh admin kami di kolom chat Zoom. Karena nanti yang hadir akan kami berikan sertifikat dan juga ada giveaway menarik nantinya akan di-share di IG. Oh iya, dua orang yang nantinya terpilih akan kami share di IG @katasuhu kita dan @suhuacademy. Jadi jangan lupa follow, dan juga info-info menarik juga dari Widya Security juga jangan lupa di follow IG-nya juga ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, kami pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.